Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal dengan NIM 2022 MM 24087. Jadi saya merupakan mahasiswa program Magister Manajemen kelas 19C di Institut Teknologi dan Bisnis Nobel Indonesia. Jadi teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk memaparkan presentasi makalah saya terkait manajemen sumber daya manusia sebagai salah satu tugas untuk memenuhi nilai UTS ya, untuk mata kuliah manajemen sumber daya manusia yang diampu oleh Bapak Dr. Laode Amijaya Kamaludin MADM KP. Jadi teman-teman, berbicara mengenai manajemen SDM, kita berbicara mengenai pengantarnya dulu ya teman-teman. Ketika Anda bekerja pada sebuah perusahaan, pada sebuah instansi ataupun seorang pelaku usaha, mungkin tentunya tidak asing dengan namanya manajemen. Namun sekali lagi ya teman-teman, bahwa pada kesempatan kali ini itu sampai pada hari ini bahkan itu banyak orang yang masih menganggap bahwa manajemen itu sama dengan kepemimpinan ataupun yang namanya leadership, padahal sebenarnya tidak melulu seperti itu. Itu merupakan salah satu pengertian yang mungkin masih agak keliru ya. Jadi secara umum teman-teman, manajemen adalah sebuah proses pada saat seseorang mengelola semua hal yang dikerjakan oleh individu atau dalam sebuah kelompok demi mencapai tujuan bersama dengan sumber daya yang tersedia. Sebenarnya teman-teman, tanpa disadari secara langsung, manajemen itu sudah kita terapkan dalam diri sendiri. Contohnya, ketika teman-teman mungkin melakukan sebuah pengaturan pekerjaan, ketika teman-teman harus masuk pada hari ini, pada hari itu, teman-teman sudah membuat agenda. Ketika teman-teman mau meeting, teman-teman ada agenda pembicaraan seperti ini, maka secara tidak langsung teman-teman menerapkan yang namanya manajemen ya. Kemudian dengan harapan ya teman-teman, dengan mempelajari manajemen ini, segala sesuatu yang kita kerjakan, yang kita rencanakan itu tidak terbuang waktunya secara sia-sia. Artinya kita sudah menetapkan tujuan harus seperti ini, itu sudah tidak sia-sia kembali karena semua dikerjakan secara teratur teman-teman. Dalam suatu kegiatan tidak hanya memiliki manajemen saja, jadi jangan terfokus sama manajemen sendiri karena tanpa ada penggeraknya nih teman-teman. Jadi sumber daya manusia secara langsung itu merupakan peranan yang sentral dalam sebuah organisasi. Pelaksanaan organisasi yang berupa visi dan misi tujuan organisasi dikelola oleh sumber daya manusia. Jadi kembali lagi, yang memiliki peranan penting adalah sumber daya manusia sendiri. Dalam suatu kegiatan, manajemen tidak dapat berjalan sendiri. Tentu perlu memiliki penggerak, yaitu sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia adalah proses untuk membantu organisasi dalam mencapai tujuan tersebut. Tanpa adanya sumber daya manusia, maka visi misi ataupun strategi dalam perusahaan tersebut itu tidak akan bisa dicapai. Jadi mungkin itu ya teman-teman ya sebagai pengantar. Selanjutnya teman-teman, kita bergeser ke pengertian MSDM ataupun manajemen sumber daya manusia sendiri. Jadi secara umum teman-teman, manajemen sumber daya manusia merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengatur sumber daya manusianya. Jadi ketika teman-teman mungkin memiliki instansi ataupun memiliki usaha sendiri, manajemen itu merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh teman-teman ataupun mungkin atasan teman-teman untuk mengatur sumber daya manusianya. Jadi itu adalah pengertian dari manajemen sumber daya manusia. Selanjutnya ketika berbicara mengenai manajemen sumber daya manusia, berarti kita berbicara mengenai staffing ya teman-teman. Ketika staffing itu yang mungkin teman-teman dalam lingkup manajemen sumber daya manusia ada beberapa hal, ada kayak semacam bagaimana teman-teman melakukan seleksi, terus kemudian bagaimana teman-teman menyelenggarakan training dan development, terus kemudian melakukan evaluasi performa dan selanjutnya memberikan kompensasi kepada pekerja itu sendiri. Jadi itu merupakan ruang lingkup dari manajemen itu sendiri. Manajemen SDM. Lebih lanjut kita bergeser, kita coba melihat ya teman-teman MSDM menurut para pakar. Dari yang pertama itu menurut pendapatnya Mondi dan Mu, yang mengatakan bahwa manajemen sumber daya manusia ataupun human resource merupakan pendayagunaan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan perusahaan. Jadi menurut Mondi dan Mu, sekali lagi kita bisa tarik sebuah kesimpulan bahwa pendayagunaan sumber daya manusia untuk kepentingan perusahaan gitu ya. Jadi menurut Dessler selanjutnya, G pada tahun 2000 mengatakan bahwa sumber daya manusia adalah suatu proses untuk memperoleh, melatih, menilai, memberikan kompensasi dan mengorganisasikan hubungan relasi, kesehatan dan keselamatan serta isu keadilan yang dimiliki oleh pekerja dalam organisasi. Jadi sebenarnya teman-teman, kita bisa merujuk dalam sebuah pernyataan bahwa dari beberapa pernyataan yang disampaikan tadi oleh beberapa ahli, bahwa manajemen SDM itu meliputi kemampuan dan potensi yang harus kita tempatkan secara benar
Jadi kan ketika teman-teman mungkin ataupun ketika tempatnya teman-teman itu memiliki karyawan ataupun memiliki tim, itu bagaimana kita menempatkan kemampuan dan potensi sesuai dengan tempatnya. Karyawan itu bukan mesin ya teman-teman ya. Karyawan itu bukan mesin, jadi perlu disadari bahwa setiap manusia itu unik, mempunyai potensi dan bakat yang harus terus dikembangkan untuk kepentingan perusahaan. Jadi tentunya dengan harapan potensi yang dimiliki oleh karyawan kita itu nantinya akan kita arahkan untuk kepentingan perusahaan. Selain itu, maka pimpinan juga wajib untuk menciptakan suasana yang kondusif. Jadi teman-teman, kita bergeser lagi. Apa sih sebenarnya permasalahan MSDM dewasa ini? Jadi di sini saya mencoba untuk mengambil artikel dari IDN Times yang terbit pada 29 Agustus 2019. Mungkin sudah lama tapi bisa jadikan bahan acuan juga pada permasalahan MSDM kali ini. Yaitu yang dikemukakan oleh Ahmad Heri Firdaus. Beliau adalah peneliti Institute for Development of Economics and Finance, teman-teman. Dalam sebuah diskusi, beliau memaparkan 4 isu dan tantangan terkait pembangunan MSDM apa saja. Yang pertama itu ada yang namanya produktivitas yang masih relatif rendah. Yang kedua itu pendidikan belum mampu untuk menjamin kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Selanjutnya ada gap antara kebutuhan dan penyediaan tenaga kerja yang masih lebar. Terus yang terakhir itu ada yang namanya disrupsi ekonomi dan teknologi yang banyak mengubah karakteristik permintaan tenaga kerja. Jadi teman-teman, selanjutnya kita coba ulik satu-satu ya teman-teman ya. Pada kesempatan kali ini yang pertama itu kita berbicara terkait produktivitas kerja yang masih sangat rendah dan sulit meningkat. Itu kenapa dikatakan seperti itu? Karena mungkin beberapa perusahaan memiliki kendala terkait produktivitas yang mungkin masih sangat rendah, di mana tuntutan zaman sekarang ini bukan kita ya, tapi maksudnya perusahaan itu menginginkan sebuah hasil yang mungkin harus dicapai sebaik-baiknya ataupun semaksimal mungkin gitu. Terus kemudian di sini mencoba untuk memaparkan beberapa hal yang mungkin bisa dilakukan oleh perusahaan. Yang pertama itu bagaimana melakukan perencanaan kerja. Perusahaan tersebut harus merencanakan sebelum menempatkan orang tersebut. Kerjanya ketika saya tempatkan si A berarti kerjanya harus seperti ini, makanya semuanya itu harus direncanakan. Yang kedua itu fokus pada prioritas. Target perusahaan itu harus disusun berdasarkan skala prioritas. Mungkin teman-teman sepakat bahwa ketika kita mengerjakan sesuatu harus ada skala prioritasnya. Ini skala prioritas paling tinggi, paling rendah, ataupun yang mungkin ya prioritasnya mungkin tidak terlalu penting lah gitu. Selanjutnya hindari potensi gangguan mulai dengan target kecil. Nah ini yang jadi masalah juga, dimana ketika kita mendengar sebuah target yang ada di pikiran kita, wah ini target bisa dicapai enggak sih atau gimana. Nah makanya mudah-mudahan ke depannya untuk mengatasi permasalahan ini mulailah dengan target yang kecil, dengan harapan bisa terbiasa dengan target yang kecil, dan target yang besar bisa lebih mudah dicapai teman-teman ya. Selanjutnya kita lakukan evaluasi. Nah ketika melakukan evaluasi, mungkin produktivitas apa sih yang salah dengan proses produktivitas yang dilakukan oleh perusahaan tersebut, apa yang salah, sehingga kita bisa membenahi produktivitas yang salah tersebut. Yang selanjutnya yang gak kalah penting yaitu bagaimana kita mengikutkan karyawan kita untuk training dan meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Jadi saya pikir itu yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan produktivitas kerja yang rendah dan sulit meningkat. Oke, lanjut lagi terkait permasalahan yang kedua ya, terkait pendidikan yang belum mampu untuk menjawab, atau pendidikan belum bisa untuk menjamin kualitas tenaga kerja dan produktivitas tenaga kerja itu sendiri. Nah sebenarnya seiring berjalannya waktu, di mana kita mengharapkan bahwa dengan pendidikan yang tinggi bisa menjamin kualitas SDM itu sendiri. Namun dewasa ini banyak juga sih sebenarnya permasalahan-permasalahan yang mungkin bisa kita menyimpulkan bahwa itu dimulai dari pendidikan, mungkin karena kurangnya pengetahuan ataupun karena kurangnya hal-hal yang lain sebagainya. Nah di sini untuk mengatasi hal tersebut, meningkatkan kualitas SDM dari segi pendidikan itu sebenarnya banyak hal yang mungkin bisa kita lakukan ya. Yang pertama itu kita bisa melakukan pelatihan ataupun training. Yang kedua kita bisa melakukan magang itu kayak semacam bagaimana mungkin kayak semacam lulusan itu kita bisa coba untuk menempatkan tempat yang lain.
Selanjutnya kita ada rotasi kerja. Jangan terlalu lama menempatkan seseorang pada posisi tersebut dengan harapan agar kemampuannya tidak cuma di bidang itu, bisa meningkatkan kemampuannya di bidang yang lain. Selanjutnya tentunya dengan pendidikan, studi banding ya. Studi banding menurut saya penting juga, dimana ketika untuk mencontoh ataupun untuk mencari ke semacam strategi yang baru, kita bisa melakukan studi banding ke tempat yang lain. Selanjutnya ada uji kompetensi, dan yang terakhir ada coaching. Coaching di sini mungkin lebih ke kayak semacam pelatihan kepada karyawan tersebut, gitu ya. Permasalahan yang ketiga sebenarnya untuk SDM itu kayak semacam gap penyedia tenaga kerja yang masih lebar. Artinya tenaga kerja yang tersedia itu terlalu banyak dibandingkan dengan formasi yang tersedia. Itu mungkin kayak semacam permasalahan umum juga di Indonesia, bahwa formasi itu terlalu banyak. Tenaga kerja itu lebih banyak dibandingkan dengan formasi yang tersedia. Bagaimana cara mengatasinya? Di sini ada beberapa pemaparan yang mau coba saya jelaskan. Yang pertama itu menerapkan secara utuh kurikulum berbasis kompetensi, khususnya penyelarasan kompetensi dengan kebutuhan. Artinya tenaga kerja sebaiknya menyelaraskan jurusannya dengan formasi yang tersedia. Jadi nantinya tidak ada ketimpangan ya antara tenaga kerja yang antara kerja yang tersedia sama keahlian yang dimiliki oleh calon karyawan ataupun calon pegawai tersebut ya. Yang kedua itu memperluas jumlah dan kualitas lembaga pendidikan. Jadi ini juga merupakan hal yang sangat penting juga, di mana dewasa ini mungkin kalau kita berbicara mengenai kualitas kerja, berarti kita berbicara mengenai kualitas ataupun kemampuan seseorang dalam menyerap teknologi. Selanjutnya ada menjalin kerjasama yang menguntungkan ya, antara lembaga pendidikan dengan user, yaitu lembaga pemerintah. Selanjutnya lembaga pendidikan perlu melakukan studi penelusuran ataupun tracer study terhadap kelulusannya. Yang kelima itu penggunaan sosial media untuk memperlancar arus informasi antara para alumni dan pihak sekolah. Jadi kan ini mungkin ada kayak semacam teman-teman buat grup SD, grup kuliah, grup SMA yang tentunya bisa mempererat tali silaturahmi lagi dengan harapan kedepannya bisa memperlancar arus informasi. Di sini ada tenaga kerja yang dibutuhkan seperti ini. Gitu kan, mungkin bisa salah satu tujuan grup seperti itu ya. Dan yang terakhir mungkin menumbuhkan program kewirausahaan. Jadi sepakat juga bahwa kita selamanya mungkin tidak bisa jadi pegawai terus, kita selamanya tidak bisa jadi karyawan terus. Jadi ada kalanya mungkin bisa meningkatkan pendidikan ataupun keahliannya kita itu di sisi bisnis ataupun kewirausahaan. Jadi mungkin bisa ke depannya meningkatkan jiwa-jiwa kewirausahaan. Selanjutnya yang terakhir permasalahan MSDM sebenarnya yaitu terkait disrupsi ekonomi dan teknologi yang mengubah karakteristik permintaan tenaga kerja. Menarik ya untuk dibahas, di mana sekarang ini dunia teknologi merupakan sebuah hal kewajiban yang dimiliki oleh perusahaan, di mana kita tahu bahwa setiap perusahaan wajib menguasai ataupun minimal bisa lah untuk menggunakan internet dalam perusahaannya ataupun tata kelola perusahaannya. Jadi untuk mengatasi hal tersebut 6 cara yang dapat dilakukan untuk perusahaan dalam menghadapi era disrupsi digital dan teknologi dalam bisnis. Yang pertama itu meningkatkan kualitas dan kapabilitas SDM dia. Tentu saja ya, SDM yang berkualitas itu kalau sekarang itu kita harus bagaimana dia tahu teknologi. Tentunya tidak cuma tahu Facebook, tapi tahu bagaimana cara menggunakan media sosial tersebut agar bisa tepat sasaran. Selanjutnya mengikuti arus perubahan dan menyesuaikan irama perkembangan teknologi. Jadi mengikuti arus ya, bukan terbawa arus. Jadi kan kebanyakan sekarang ini mungkin banyak di antara teman-teman juga yang mungkin menggunakan teknologi secara bijak gitu. Melakukan transformasi ke arah digital, di mana sekarang ini mungkin pemasaran semuanya sudah digital, serba digital, dan ketika mungkin tidak bisa mengikuti di situ, maka bisa dipastikan bisnisnya mungkin akan mandek ya, ataupun mungkin tidak bisa mencapai visi atau misi tujuan dari perusahaan itu sendiri. Selanjutnya ada mengadopsi atau berkolaborasi dengan perkembangan teknologi terkini, tidak mudah merasa puas dengan hasil yang terlalu dini, dan yang terakhir tidak berhenti inovasi. Jadi mungkin harapannya setelah memperbaiki disrupsi ini, bagaimana cara memperbaiki disrupsi, yaitu tentunya dengan tidak berhenti inovasi. Inovasi senantiasa terus dilakukan untuk mengikuti perkembangan zaman ya teman-teman. Selanjutnya kita sampai nih teman-teman pada kesimpulan dan saran ya, dimana dengan berbagai permasalahan yang ada, peningkatan kualitas SDM harus terus ditingkatkan, dimana kita harus terus melakukan pendidikan, kita harus terus melakukan inovasi dan lain-lain sebagainya.
Pendidikan memiliki peranan penting dalam kualitas SDM ya tentu saja ya. Dengan seiring meningkatnya kualitas pendidikan seseorang diharapkan bisa meningkatkan kualitas SDM dalam bekerja ataupun dalam membuka kewirausahaan nantinya. Selanjutnya manajemen SDM tidak hanya menjadi modul pendidikan. Jadi kan selama ini sejauh ini orang cuma taunya teori aja ya, mungkin jarang untuk pengaplikasian. Jadi ada kalanya tidak menjadi teori saja, tidak menjadi konsep saja yang tidak dilaksanakan. Jadi yang terakhir mungkin sebagai kesimpulan dan saran, penerapan manajemen sejatinya dimulai dari diri sendiri, tempat kerja dan lingkungan, dengan harapan berdampak pada perbaikan kualitas diri, tempat kerja dan masyarakat secara umum. Baiklah teman-teman, kita sampai pada penutup. Jadi mempelajari manajemen SDM itu sangat penting ya teman-teman untuk semua kalangan, baik untuk lingkungan kerja, baik itu swasta ataupun pemerintah. Dengan menerapkan manajemen SDM dengan baik akan dapat berdampak positif terhadap pencapaian kinerja yang sesuai dengan strategi yang telah ditetapkan bersama. Dengan harapan dengan menerapkan manajemen SDM yang baik, staffing yang baik, promosi yang tepat, penempatan yang tepat, harapannya manajemen SDM itu bisa diterapkan baik itu di lingkungan swasta ataupun lingkungan pemerintah. Gitu ya kira-kira teman-teman sekalian. Jadi teman-teman, terima kasih banyak atas waktunya pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mau dimaafkan ketika mungkin ada salah kata, ada salah redaksi ataupun ada salah hal-hal yang lain, mau dimaafkan. Terlepas dari saya yang masih belajar. Gitu aja ya teman-teman. Mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.